Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Mari kita simak. Pembelajaran ini sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial dan budayanya. Kita memasuki materi yang pertama. Sebelum itu, apakah kalian tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab itu, perhatikan gambar di samping ya. Setelah kalian perhatikan, dalam gambar di samping terdapat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Bahan pangan yaitu bahan pokok yang biasa kita makan sehari-hari sebagai sumber tenaga. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, apakah ada manfaat lain tumbuhan bagi manusia? Tentunya ada dong, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernafas, yang keempat sebagai pengikat air tanah, yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Kita memasuki perkembangbiakan tumbuhan. Di sini, perkembangbiakan yang akan kita bahas adalah pada tanaman jagung. Jagung sendiri merupakan makanan pokok bagi manusia, terutama di Indonesia. Kenapa sih jagung dijadikan salah satu makanan pokok? Karena jagung sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan karbohidrat. Karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Lalu, agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung setelah 3-4 hari. Bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan tanah. Setelah itu, bakal jagung tumbuh. Bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga setelah 3-3,5 bulan, jagung siap dipanen oleh petani. Jagung yang sering kita lihat sehari-hari berawal dari bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada ujung-ujungnya. Pada helai tersebut, terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putik di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga akan terus berkembang menjadi buah jagung. Perkembangan pada buah jagung ini disebut sebagai perkembangan generatif. Agar kalian lebih memahami, silakan kalian buka buku tema 1, halaman 2. Terdapat bacaan dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bacalah teks bacaan tersebut sampai halaman 3. Temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut, dan tuliskanlah pada diagram yang sudah disediakan pada halaman 4. Seperti yang sudah kakak jelaskan, perkembangan pada buah jagung merupakan perkembangan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu ada padi, durian, mangga, dan jambu. Lalu untuk tugas kalian, amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga. Yang kedua, gambarkanlah bagian-bagian bunga tersebut. Lalu yang terakhir, tuliskanlah bagian cara penyerbukannya pada kolom yang tersedia di buku tema 1 halaman 6. Bunga yang cantik dan indah tidak hanya tumbuh di Indonesia, melainkan di negara-negara tetangga. Kenapa hal itu terjadi? Karena geografis negara kita tidak jauh berbeda dengan negara tetangga, sehingga tumbuhan yang tumbuh tidaklah berbeda jauh. Contohnya saja yaitu bunga sepatu.
Bunga sepatu ini tumbuh subur di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut bunga raya atau bunga nasional. Dan yang kedua, ada bunga Kamboja. Di Indonesia sendiri, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tari Bali. Sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai dekorasi acara keagamaan dan upacara penyambutan tamu. Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki kemiripan dalam sosial dan budayanya. Oleh karena itu, ketiganya menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN adalah perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. Berikut di bawah ini merupakan peta negara-negara anggota ASEAN. Setelah kita mempelajari negara-negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN, sekarang kita akan mempelajari tentang mengenai sosial dan budayanya. Negara yang pertama ialah Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ada kampung yang bernama Kampung Anyer, yaitu kampung terapung. Dan mayoritas masyarakat penduduknya yaitu orang Melayu. Secara tradisional, orang Melayu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Yang ketiga, ada Malaysia. Di Malaysia sendiri ada patung yang bernama Dewa Murungga. Ukurannya yaitu 24 x 7 meter. Dan di Malaysia sendiri ada kota Georgetown yang tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Yang keempat ada Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Bahasanya sendiri, bahasa nasionalnya ialah bahasa Filipina dan bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Dan nama tarian tradisionalnya ialah tarian Tiningkling. Yang kelima ada Kamboja. Di Kamboja banyak memiliki candi. Pada candinya terdapat gambar ukiran-ukiran dewa agama Hindu dan Buddha. Di Kamboja memiliki tarian tradisional, yaitu tarian Apsa. Tarian ini lahir pada 2000 tahun yang lalu. Dan yang keenam ada Myanmar. Myanmar ini dijuluki sebagai negara 1000 pagoda karena di negara tersebut banyak sekali kuil-kuil suci Buddha dan mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Yang ketujuh ada Vietnam. Di Vietnam sendiri ada permainan tradisional yang bernama menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Dan yang kedelapan ada Laos. Laos adalah negara ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal akan kesederhanaan dan kesabarannya. Olahraga tradisional yang dimiliki yaitu bernama olahraga Katau. Yang kesembilan ada Singapura. Singapura sendiri memiliki patung khas, yaitu patung Marlion, di mana patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. Dan di Singapura sendiri 80% penduduknya memilih berjalan kaki untuk berpindah tempat. Dan yang terakhir ada Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand sendiri, kepala merupakan bagian yang paling dihormati, sehingga masyarakat sana tidak berani untuk menyentuh kepala orang lain sekalipun kepala anaknya sendiri. Minuman khas dari Thailand ialah Thai Iced Tea, di mana teh yang dicampur dengan susu dan rempah-rempah. Nah, tugas untuk kalian yaitu yang pertama, carilah 2 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, carilah lebih lanjut karakteristik 2 negara yang telah kamu pilih. Dan yang terakhir, temukan persamaan dan perbedaannya dan gambarkan pada tabel diagram pada buku tema halaman 14, lalu kumpulkan pada guru kelas kalian masing-masing. Sekian materi yang kakak berikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Terima kasih.